Usai jeda saudara, kami akan kembali untuk membahas fenomena perceraian, di mana dalam beberapa waktu belakangan, kabar perceraian sejumlah selebritas Indonesia ramai jadi perbincangan. Tapi ternyata tak hanya selebritas, angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. KDRT dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab. Kita akan bahas lengkapnya usai jeda bersama dengan Muhammad Syahriza. Angka perceraian kian meningkat berdasarkan data yang diolah Litbang Kompas. Sejumlah hal menjadi penyebab perceraian seperti masalah ekonomi, perdebatan antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga hingga poligami. Lalu apakah ini hanya soal ego dan bagaimana cara memperbaiki dan mencegah terjadinya perceraian? Kita akan membahasnya dalam dialog bersama Mbak Rita Nugraheni, peneliti Litbang Kompas, dan juga Mbak Ratih Ibrahim, psikolog klinis. Selamat pagi wanita-wanita cantik yang sudah hadir di studio. Terima kasih sudah hadir. Mbak Rita, Mbak Ratih, yang juga menjadi sorotan ini belakangan media sosial dan juga publik ramai dengan angka perceraian selebritas. Karena memang yang selalu terinfo adalah selebritas. Saya mau ke Mbak Rita terlebih dahulu. Untuk data yang telah diolah Litbang Kompas, angka cerai yang tinggi, ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Sebenarnya kalau penyebabnya udah tadi Mas disebutkan, cuman yang menarik Mas ketika kita ngomongin perceraian bagi masyarakat gitu ya, kita tidak bisa tidak mengakui bahwa kalau ngelihat di pencarian Google Trend, memang puncak popularitas itu di bulan-bulan September, Oktober, di mana memang beberapa figur publik itu ya menyampaikan bahwa mereka bercerai. Dan yang menarik sebenarnya dari data yang bisa kita lihat selama 10 tahun terakhir ini, ada memang kemudian pergeseran gitu ya, bagaimana masyarakat memandang perceraian. Karena kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir, perceraian itu angkanya selalu di atas 350.000 perkara. Dan memuncak di tahun 2022 dengan 540 perkara. Mungkin nanti bisa dilihat ya, karena ini ada erat kaitannya dengan COVID-19 pandemi di tahun 2022 itu. Dan terakhir kasus perkara perceraian ada di angka 450. Jadi memang terus naik, dan kalau kita mau lihat proporsinya antara jumlah perceraian dengan pernikahan di tahun yang sama, itu naik juga Mas. Jadi 2024 cerai itu 27%, jumlah perceraian itu 27% dari pernikahan. Di 2015 masih 20%. Jadi walaupun jumlah pernikahan meningkat, jumlah perceraian juga meningkat, tapi yang penting kita lihat adalah proporsinya. Dari 20 ke 27%. Artinya kalau misalnya biar asik gitu ya, kita bisa ngelihatnya 3 dari 10 pernikahan berakhir ke perceraian. 3 dari 10 pernikahan berakhir perceraian. Saya mau ke Mbak Ratih. Mbak Ratih, kalau misalnya memang ada yang konsultasi sama Mbak Ratih, terlepas kita tidak menyebutkan siapapun itu, begitu Mbak Ratih, sebenarnya apa sih memang menjadi keluhan atau yang disampaikan ketika memang angka perceraian ini yang disampaikan Mbak Rita dari Litbang Kompas, 3 dari 10 kasus perceraian terjadi? 30% ya, itu gede ya. Terus saya jadi concern nih, ini yang pada nonton, apalagi anak-anak muda bisa jadi skeptis nggak sih terhadap perkawinan. Padahal orang menikah kan punya harapan untuk happily ever after together. Nah, apa nih yang datang? Nomor 1, mereka datang dan ribut, kemudian berujung dengan sebuah niat untuk saya mau cerai aja deh sama dia, saya ceraiin dia deh. Nomor 1 adalah karena perselingkuhan. Ini isu yang paling banyak nih. Kemudian yang kedua adanya KDRT. Ketiga ekonomi. Keempat komunikasi nggak nyambung. Jadi ini yang muncul di tempat faktor utama yang saya selalu kerap disampaikan. Karena perselingkuhan, dia selingkuhnya sama siapa? Coba kalau ini, nah itu yang paling banyak tuh. Tapi kenapa sih Mbak Ratih kok seseorang ini di zaman sekarang bahwa gampang banget ketika ingin mengatakan kita cerai saja, kita pisah saja dan tadi yang nomor 5 ada tuh nyerah. Jadi udah nyerah deh gitu ya. Pertanyaannya gimana Mas? Ya, kenapa sih di saat zaman sekarang ini gampang banget seseorang itu bilang bahwa udah kita cerai saja, kita pisah saja. Sepertinya tidak dipikirkan secara matang, tidak kita lontarkan saja dan akhirnya berakhir begitu. Menurut saya karena ada pergeseran pergeseran value terhadap pernikahan itu sendiri. Kalau di zamannya Tante Ratih, itu menikah itu ya harus diupayakan apapun yang terjadi, bleeding deh. Pokoknya you have to stay together.
Kemudian kan banyak juga ya orang-orang yang pasangan yang kurang beruntung kemudian mereka berpisah dan masyarakat juga semakin toleran untuk tidak put stigma on them, tapi kan dibantu. Nah ini kan juga menginspirasi lebih banyak orang muda untuk kalau gitu caranya nggak apa-apa ya, daripada ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang tadi saya bilang yang kelima kan udah nyerah ya, memang menurut saya lebih banyak tren yang cepat putus asa ya untuk mengupayakan. Kan we always heard about it takes two to tango gitu. Jadi ini kalau yang satu nggak mau main ya udahlah terserah deh dia mau ngapain. Yang penting fokus kepada kebahagiaan saya untuk bertumbuh. Gitu Mas. Terus ditambah faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Tapi adanya orang ketiga itu memang sangat melukai ya. Jadi sebegitu melukainya sampai rasanya nggak ada jalan untuk balik. Jadi ngapain saya pertahankan? Ada ada orang yang masuk, 3 terlalu sesak. Oke. 5 faktor yang disampaikan Mbak Rati. Sepakatkah Mbak Rita dari penelitian Litbang Kompas sendiri perselingkuhan yang menjadi angka tertinggi? Sebenarnya kalau kita ngelihat secara proporsi perselingkuhan itu cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan kalau kita baca alasan perceraian itu nomor 1 60% alasannya adalah karena cekcok terus-menerus. Mungkin perselingkuhan bisa menjadi bagian dari cekcok itu ya Mbak Rati. Tapi cekcok terus-menerus kemudian perdebatan yang tidak pernah usai itu menjadi alasan terbanyak mengapa mereka kemudian memutuskan perceraian. Komunikasi itu kenapa tadi ketika aku sedikit mention angka perceraian itu tinggi banget di tahun 2022 bisa jadi karena ada pandemi kan? Dengan pandemi ketika mereka tidak mampu mengkomunikasikan atau punya sebelumnya kan relasi ketemunya jarang ya karena masing-masing bekerja, salah satu bekerja. Jadi pola untuk berinteraksi intensnya itu minimal. Begitu pandemi kita semua lockdown di rumah menjadi intens. Hal-hal yang tadinya lewat sekarang di depan mata dan everybody was in so distress. Muncul deh itu letupan-letupan. Seperti diuji gitu loh, bahwa bagaimana mereka mampu mengkomunikasikan perasaan, mampu mengkomunikasikan kebutuhannya dalam pernikahan. Itu kalau dari data bisa kelihatan karena spike-nya tinggi banget Mas, dari 350-an menjadi 500 kasus perceraian. Dan kalau misalnya, sebenarnya ada juga temuan menarik karena ini Mbak Rati pasti familiar. Ada agensi perempuan yang kemudian menguat kalau kita lihat data perceraian. Karena dari 2015 kita telusuri sampai 2024, 10 tahun terakhir, jumlah atau proporsi cerai gugat, artinya cerai yang dilayangkan oleh pihak perempuan itu meningkat. Ini bisa jadi juga ada tadi ya Mbak, mungkin pergeseran stigma, pergeseran bagaimana perempuan juga mungkin lebih baik aku mengakhiri hubungan dibandingkan aku bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Boleh nambahin nggak? Silahkan, karena makin lama perempuan kan semakin menguat juga ya posisi tawarnya ya. Kalau dulu mungkin banyak lebih di sektor domestik, sekarang perempuan juga sangat berdaya. Jadi artinya posisinya menjadi semakin egaliter. Kalau egaliter kan ya kita mesti sama-sama nih. Jadi ada harapan-harapan yang juga bertumbuh dan keberanian untuk mandiri. Dan rasa dan keyakinan bahwa saya bisa kok sendiri, daripada relasinya nggak berguna, lebih baik move on dari relasi ini. Jadi ini saya setuju dengan adanya keberdayaan perempuan, tapi jangan disalahin ke perempuannya ya. Menurut saya lebih untuk introspeksi bahwa ketika kita masuk ke dalam relasi perkawinan itu kan serius banget ya. Dan kembali loh kepada value perkawinan itu bukan hanya serius tapi sakral, ada sebuah komitmen yang bersama dibawakan di hadapan Tuhan, agama, keluarga, itu betul-betul sakral. Kemudian kan ada anak-anak juga yang bertumbuh di situ. Nah, tadi kan Mbak Dita bilang soal komunikasi. Berantemnya karena komunikasi. Kan saya jadi denger gini kan saya jadi mikir kemarin-kemarin waktu lagi pacaran ngapain aja ya. Emang kagak ngobrol apa, emang gak kenal apa gitu kan ya. Karena banyak sekali nih Mbak Rita kasus ya. Baru menikah 2 minggu datang konseling ke saya dan bilang saya gak cocok sama dia. Saya tanya pacarannya berapa lama? 2
2 tahun kamu ngapain aja long distance? Enggak tuh, ketemu saben hari. Nah di sini ya, betul ya, kita juga di keseharian kan marketing ya, supaya kita bisa atraktif itu untuk calon pasangan kita. Tapi penting untuk siap dan kenal betul-betul. Jadi program untuk persiapan perkawinan, konseling, pranikah itu adalah hal yang juga perlu didorong. Betul. Ya. Oke. Nah, tadi selain cekcok tadi Mbak Rita juga sampaikan bahwa secara komunikasi juga sepakat Mbak Rita sampaikan. Lalu ada juga faktor ekonomi Mbak Rita. Apakah jadi penentu juga? Nah, ini juga menjadi temuan menarik nih yang sebenarnya bisa kita dalami karena konsep pernikahan di Indonesia mungkin perlu juga kemudian dibahas dalam meja yang lebih dingin, di mana itu tidak hanya kemudian fase hidup yang harus dilalui, tapi fase hidup yang harus dipersiapkan. Baik dari sisi komunikasi yang tadi kita bahas, juga ekonomi dan juga transparansi Mas. Karena tadi kalau kita bahas perselingkuhan, kemarin itu Litbang Kompas juga mencoba untuk menggali ya sebenarnya bagaimana sih perselingkuhan diterima atau dilihat publik umum, khususnya di lingkungan kantor, karena kita mengandaikan yang mau menikah ini kan sudah punya kehidupan profesional gitu ya. 50% Mbak mengaku melihat ada perselingkuhan di kantor. Oke. 3 di Cinlok gitu ya, cinta lokasi. Iya, tapi ini sudah zaman dulu istilahnya gitu. Tapi 3 itu melihat mengetahui secara langsung, 2 dia tahu dari cerita teman atau kolega atau kerabat. Nah, dari pengalaman mereka melihat perselingkuhan itu, walaupun sedikit ya, banyak orang yang memaklumi hal itu. Oke. Jadi kalau tadi Mbak bilang zaman dulu tuh pernikahan tuh masih dilihat sakral sampai berdarah deh. Yang penting ini harus Bertahan. Sama-sama, betul. Sekarang sepertinya orang mulai mungkin ada pergeseran ya, aku nggak mau bilang menurun, tapi pergeseran ketika memaknai pernikahan itu. Cara mereka mempertahankan pernikahan adalah dengan cara-cara infidelity yang tidak Infidelity dengan ya tadi punya TTM, benar di kantor no dan string attached, sayangnya teman ngobrol. sayangnya masyarakat kita semacam permisif gitu ya terhadap perselingkuhan di kantor karena ya dinormalkan lah, dibolehkan lah karena mungkin alasan macam-macam. Dia emang nggak bahagia, pasangannya nggak ngerti sama dia. Yang penting dia menjadi super produktif di kantor. Sehingga ini kita ngomong soal penormalan ya, bukan pembenaran ya. Betul. Sehingga sebenarnya menarik ketika ada data di mana perempuan semakin banyak menggugat. Kalau dari sisi kita kan masih sederhana ya data yang kita lihat. Tapi kalau kita bisa berhipotesis ada penguatan agesi perempuan, tidak mau dia bertahan dalam satu pernikahan yang buruk. Terus juga bahwa ada sebenarnya membuat kita berpikir apakah pernikahan itu sebatas hanya dilihat sebagai fase hidup, tidak sebagai sesuatu yang betul-betul kita persiapkan dari sisi finansial, dari sisi komunikasi, dan juga dari sisi tadi transparansi. Jadi secara nggak langsung memang semuanya harus matang, baik secara finansial, pola pikir dan sebagainya. Lalu selain faktor ekonomi apalagi yang ditemui Litbang Kompas? Ada juga sebenarnya faktor-faktor yang cukup unik seperti perjudian. Karena bisa nyambung untuk mempertahankan rumah tangga itu juga ya? Iya bisa jadi ya Mbak. Karena tahu bete pernah banget ada ya, bete banget kasus mereka cerai karena nih habis dia terlibat pinjol gitu. Terus dia adiksi main game yang kemudian ini uang kita udah berapa M nih Bu, habis nih, padahal harusnya itu adalah dana untuk pendidikan anak. Yang semacam itu juga terjadi Mbak Rita. Tapi kalau bisa dari Litbang Kompas ini Mbak Rita, dari karena Menak sendiri menyampaikan bahwa memang untuk data bagi kasus perceraian sendiri adalah rata-rata ini juga bisa mendapatkan nantinya kemiskinan begitu. Karena ketika laki-laki dan juga wanita bercerai begitu, wanita yang dirugikan misalnya tidak kuat secara finansial akhirnya kemiskinan dan sebagainya, dan rata-rata juga ini case-nya di pasangan muda. Iya, itu kita juga ada salah satu hal yang perlu kita perbaiki juga, yaitu dukungan finansial pasca perceraian. Karena aku kurang tahu Mbak dari sisi regulasi di kita, ternyata dari riset World Bank banyak regulasinya tuh belum cukup atau belum juga cukup ditegakkan bagaimana misalnya perempuan pasca cerai yang memiliki anak, bagaimana nih pembiayaan antar istri dan suami. Apalagi jika pernikahan itu disepakati bahwa suami saja yang bekerja. Setelah perceraian, bagaimana tanggung jawab finansial
untuk si anak misalnya, sehingga banyak sekali perempuan yang memutuskan bercerai, dia punya dua tantangan, satu menghidupi dirinya sendiri dan dua menghidupi anaknya. Dan itu mungkin salah satu yang perlu kita dorong sih, bagaimana melindungi khususnya perempuan, karena bagaimanapun juga perempuan adalah kelompok yang paling banyak atau besar menjadi orang yang domestik, bekerja di ranah domestik. Sehingga kita perlu mendorong dari sisi regulasi bagaimana. Terlepas mendorong dari sisi regulasi ketika memang satu pasangan sudah berpisah begitu. Tapi kita berharap bahwa tidak ada yang berpisah begitu dalam sebuah pernikahan ya. Lalu bagaimana hal itu bisa dilakukan? Berarti dari misalnya psikologi, apakah keduanya ketika ribut harus diam dulu sejenak supaya lebih dingin kepalanya, lalu bertemu kembali, atau seperti apa sih untuk menghindari hal-hal serupa? Biasanya kalau datang ke saya kan nanya ya, Bu, harus datang berdua enggak? Saya bilang yang bisa aja, idealnya memang berdua. Jadi saya akan mendengarkan dari pihak-pihak, sebetulnya apa sih ini masalahnya. Menariknya adalah sesuai dengan hasil litbangnya Kompas, komunikasi ya, itu masalahnya sering masalah remeh-remeh. Yang kalau kita bisa lebih dingin gitu ya, kepalanya lebih jernih, hatinya lebih dingin, itu banyak bisa disinkronkan. Jadi nggak usah cepat-cepat cerai ya. Jadi itu adalah bagian dari sesi konseling pernikahan dan kemudian masuk ke dalam terapi untuk pasangan-pasangan ini. Nah, balik lagi. Terus apa ya yang bisa kita upayakan kepada orang-orang muda ini terutama? Tapi ngomong-ngomong sekarang ngomong tentang perceraian juga ada yang namanya grey divorce ya. Jadi udah seumur-umur saya nih udah pensiun gitu mau pisah, ini another dynamic. Jadi mesti gimana? Saya memang menghimbau kesiapan sebagaimana yang tadi disampaikan, sebelum menikah itu sungguh-sungguh diupayakan untuk kenal satu sama lain ya. Jadi kesiapan psikologis betulnya memang siap dan ingin untuk menikah apa enggak. Tapi banyak juga yang mengeluh, ini para gadis-gadis ini ya, bilang ini laki-laki kalau nggak dipaksa dia clueless. Jadi mesti ditagih melulu, tapi kesiapan tetap penting. Kemudian ngomongin tentang nanti ya waktu bersama-sama, siapa nih yang akan ikut berkontribusi secara finansial? Kan banyak sekarang perempuan yang juga bekerja. Betul. Ya, pembagian tugas rumah tangganya bagaimana gitu ya? Itu kadang-kadang tuh kita nggak bisa telepatik, otomatis kita ngerti deh itu piring mesti dicuci ya, baju kotor mesti ditaruh di tempat laundry dan sebagainya, itu bisa menjadi pertengkaran. Mencet odolnya aja salah bisa berantem. Taruh anduk basah sembarangan juga masalah ya berarti. Ngomong atau kemudian ya dia kan harusnya udah kelonan sama saya, dia sibuk ini sama game, sama gadget, dia chattingan sama siapa sih gitu ya. Kenapa dia lebih happy sama teman-temannya daripada sama saya? Nah, ini perlu dibahas nih di tempat yang bisa secara rasional dibahas. Kemudian perasaan, kemudian dinamika personality, selain kemudian juga ekonomi, keluarganya bagaimana, background keluarga seperti apa, dan anak-anak, termasuk jika kemudian kurang beruntung ya, ada anak-anak misalnya nggak punya keturunan atau kemudian anak-anak yang dilahirkan berkebutuhan khusus. Ini mesti dibahas di awal sehingga siap. Terus terhadap isu perselingkuhan nih, nanti kalau kamu punya teman kamu bakal bagaimana, kalau aku punya teman bagaimana. Kadang-kadang sebegitu takutnya pasangannya tuh kan, perselingkuhan katanya Bu Rati itu paling gede. Jadi dikekepin gitu pasangannya sampai sesak nafas. Jadi terus mereka menjadi tidak bertumbuh. Oke, gitu, jadi Mas. Komunikasi yang baik begitu, transparansi seperti tadi Mbak Rita juga sampaikan bahwa itu penting untuk membina rumah tangga supaya lebih awet dan banyak hal lagi sebenarnya. Dan bahagia bareng ya, dan perlu untuk bahagia bareng kan. Betul. Tumbuh bareng kan. Oke, Mbak Rita, apa yang memang bisa disampaikan bahwa data yang sudah diperoleh oleh Litbang Kompas ini juga bisa di-share, tidak hanya kasus perceraian, bahwa ini bisa dihindari begitu? Oh bisa banget Mas, karena sebenarnya kalau kita melihat tadi ada spike ketika pasca COVID-19, kita semakin tahu, semakin paham bahwa sebenarnya masing-masing pasangan dalam rumah tangga, mereka itu belum siap, belum kuat dealing with their own feelings ketika memang dipaksa untuk ketemu setiap hari. Karena ketika pembatasan. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Rati, ketika mau memulai menjalin hubungan apalagi sesakral pernikahan,
membahas hal-hal yang mungkin apa ya, ugly truth gitu ya Mbak? The ugly truth. The ugly truth yang kayak apa yang akan kamu lakukan jika A, B, C terjadi. Dan menghindari justru obrolan-obrolan yang kita tahu pasti itu akan menyenangkan. Yang harus disasar adalah obrolan-obrolan yang justru tidak menyenangkan. Dan hal lainnya adalah bagaimana juga misalnya pasangan suami dan istri membicarakan tentang pembagian beban kerja dalam rumah tangga. Karena itu jadi bagian juga alasan-alasan perceraian seperti ekonomi dan juga percecokan terus-menerus, termasuk pengelolaan finansial untuk, bahkan ada juga yang untuk menggunakan penyalahgunaan narkoba, uang dalam rumah tangga itu. Sehingga obrolan seperti itu memang harus ada di depan sebelum pernikahan. Jadi harus jelas di awal harus jelas di awal, dan mungkin juga untuk tidak takut jika akhirnya ternyata di awal red flags-nya banyak. Kan biasanya orang menghindari red flags di awal karena apa ya, terpicu oleh adrenalin bahwa ini nih I can fix this person. Terus Jadi ya udah deh gitu. Tadi ngomongin soal ugly truth itu menarik ya. Poinnya adalah being transparan, tadi Mbak Rita udah bilang ya. Transparan tuh artinya semuanya kita taruh di atas meja, jangan curang deh. Betul. Ya. Dan bukan hanya diobrolin, tapi juga didiskusikan solusinya apa, terus komitmennya apa. Dan perlu dilihat betul-betul ya, ini calon pasangan saya, ini punya integritas dan komitmen yang serius nggak ya untuk masuk ke relasi ini. Saya sendiri bagaimana, kan bisa aja ya kita lihat red flags-nya pasangan, kita lupa lihat red flags kita. Dan itu kemudian perlu ya, kalau saya sih sebagai clinical psychologist, saya memang mendorong untuk ada konseling relasi. Ya, jadi ngobrol supaya benar-benar kenal. Dan kalau ternyata nggak berjalan, ya nggak usah dipaksain, nggak usah sok hero gitu ya. I can save this person, I can win him or her gitu. Nanti kita bisa happily ever after. Mesti sangat realistis sih. Ya. Dan juga data ini tidak bisa dilihat sebagai apa ya, satu justifikasi untuk encouraging masyarakat untuk bercerai ya. Karena memang ini justru untuk kita mawas diri bahwa sebelum pernikahan kita harus benar-benar menyiapkan. Siap. 20 ke 27 ya. itu tinggi loh Mas. Oke, jadi Dan perlu ada committed ya, kesiapan. committed to stay. Ini nggak main-main nih. Komitmen, konsistensi, perlu ada konseling relasi, transparansi, itu yang memang dibutuhkan. Makanya saya juga harus komitmen untuk konsisten, untuk cari pasangan matang secara finansial, matang secara psikologis. Maka saya belum nikah juga sampai sekarang. Kita tunggu gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Rati, Mbak Rita. Mudah-mudahan juga bisa jadi pembelajaran bagi saya dan juga pemirsa di rumah untuk bisa mencari pasangan yang tepat begitu, dan juga menjadi mungkin yang sudah pasangan menikah yang tepat dan jadi juga. pasangan yang tepat juga gitu ya. Betul. Kita mudah-mudahan bahwa angka perceraian di Indonesia juga semakin menurun, tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia juga semakin besar lagi. Terima kasih sekali lagi Terima Mbak Rati, kasih. Mbak Terima Rita kasih. atas waktunya bersama Sapa Pagi, Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV. Dan saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Ini kisah tentang birunya laut, tentang perjalanan melintasi samudera luas, hingga petualangan menemukan panorama menakjubkan, tentang lembutnya pasir di pantai pink, merdunya desiran ombak, dan keindahan surga bawah laut. Keajaiban ini siap membawamu menjelajah lebih jauh lagi. Akhiri tahun dengan cerita, awali tahun dengan semangat baru. Nikmati liburan seru hanya di Indonesia aja. Tiap orang